Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Nah, ini adalah pembelajaran 2 ya, halaman 12. Oke. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silakan dicek. Dengan menggunakan playlist ini pembahasan bisa dilihat secara urut dan runtut. Oke. Linknya di kolom deskripsi. Nah, pembelajaran 2 Indonesia ya, terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Ada 1331 suku bangsa apa saja yang ada di daerahmu? Ya, salah satu suku bangsa Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Kalian daerah mana? Ya. Kalau Pak Ali daerah Jawa. Kalau di Jawa ini, terutama Jawa Timur itu ada beberapa suku bangsa ya. Ada suku Tengger, ada suku Madura, ada suku Osing ya, macam-macam. Ya, kalau kalian bisa nggak menyebutkan suku-suku di daerah kalian, bisa di kolom komen ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Irian Jaya ini ya. Dulu namanya Irian Jaya, sekarang Papua. Lagu dari Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Ya, lirik Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Ya, cucunya ini akan merantau ke luar negeri, ke negeri seberang ya. Perhatikan notasi lagu Apuse berikut, dengarkan gurumu menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan sama-sama saja. Ya, kita akan menggunakan gitar ya. Oke, ini Pak Ali gunakan nada D ya. Nah, ini liriknya biar kelihatan karena nggak begitu hafal. Apuse ya gitu ya. Apuse kokondau ya rapi sore doradi uflen su parinema pagi pase harapapye aswarakwa harapyape aswarakwa. Ayo kita nyanyikan sekali lagi, kita nyanyikan sama-sama ya. Gitu ya. Dari intronya dulu. Aswarakwar gitu ya. Oke. Kita akan ini masih digunakan gitarnya ya. Di sini ada kalau nggak salah naik turunnya laga. Bapak dan Ibu gurumu telah memberi contoh menyanyikan lagu Apuse. Cobalah menyanyikan lagu bersama temanmu lalu nyanyikan sendiri secara bergantian. Ayo kalian bernyanyi bergantian ya. Kamu telah menyanyikan lagu Apuse, diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Dapatkah kamu rasakan naik turunnya nada lagu Apuse? Ya. Jadi seperti ini ya. Apuse kokonda ya rapi sore dore mi na ya. Jadi terlihat naik turun ya. Pertama Apuse, ya, pertama rendah, ya, sol do mi re do, sol do mi re ya. Mi re mi fa re ya. Gitu ya.
Jadi ada naik turunnya. Kita lihat di sini pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi, ya. Abu C, ya, pada C ya. Pada bagian C ini nadanya tinggi. Abu C, ya, sol do mi, ya. Sol do mi, do-nya rendah, sol do mi, waktu C ya tinggi. Pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi, ya? Ya pada saat gimana jawabnya ini? Pada saat C ya, abu C di sini ya, yang saya garis bawahi abu C. Pada saat nadanya ini, nada ada titiknya di atas ini, abu C kokondau, ya. Saat tanda hurufnya ada titik atasnya ya, misalnya kayak abusi. Pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi, pada bagian mana lagu dinyanyikan nada rendah. Kalau nada rendah itu saat ini, misalnya saat tandanya itu di bawah ya, yang di bawah nggak ada ya, atau nggak ada titiknya. Abusi kokondau ya, saat hurufnya ini tanpa dikasih tanda titik ya, tanpa dikasih tanda titik. Saat ya di sini nada diberi tanda titik di atas ya. Bagaimana lagu dinyanyikan dengan nada rendah ya, ini contohnya ya, saat ini contohnya ya, tanpa tanda ya, saat nada tanpa tanda ya. Tuliskan syair lagu Abu C lalu berikan tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata. Berikan tanda dengan menarik garis naik turun. Nah, kita tulis seperti ini ya. Jadi Abu C kokondau ya Rabbi. Nah ini agak saya geser ke sini dikit. Ya Rabbi, inilah nulisnya agak saya rapat aja. Abu sih. Atau gini aja saya kopaskan aja ya. Ini taruh aja gitarnya. Daripada nulis kelamaan, saya kopaskan dari sini aja. Ya, jadi kita fokus pada naik turunnya ya. Saya kopaskan di sini. Di sini. Inilah enak ya tuh. Sebenarnya naik turunnya ini sudah ada di sini. Kita tinggal contoh yang ada di sini ya. Nah, ini naik turunnya itu sesuai dengan not baloknya ini ya. Jadi Abu si ya. Di sini sama dengan ini Abu si kokon ya. Kokon dau, nah, dau, kemudian ya Rabbi, ya nanti turun lagi, ya Rabbi, nah. Sorendorari, sorendorari, rinya di sini. So, ini turun, ren malah lebih turun ya, sorendore, ya, terus di sini ri. Woof lenso, woof lenso malah turun lagi. Woof lenso. Nah. Bani nema. Oh lagi tinggi lagi. Bani, ninya lebih tinggi ya. Bani.
nema, ma-nya agak tinggi lagi. Bagi pase, ba, ya, ki, pa, se, bagi pase, apu se, kokondau, ya rabe, surendoreri, wuf lensu, tinggi, wuf lensu, pani, ini lebih tinggi, ni nema, bagi pase, arafabi, ya di sini lebih tinggi, arafa, lebih tinggi lagi b, ya, b-nya turun ya, arafabi, arafabi, ya, aswara kwar, kemudian arafa bi, aswara kwar. Kita nyanyikan lagi ya, pelan-pelan aja. Apuse kokondau, apuse kokondau, ya rabi surendoreri, uflensu paninema bagi pasi, arafabi, aswara kwar, arafabi, aswara kwar, gitu ya. Jadi naik turunnya itu sebenarnya bisa kita amati di not baloknya. Memang not balok ini membantu kita melihat naik turun tanpa melihat angkanya. Abuse kokondau. Jadi lebih enak kita, kalau sudah terbiasa lebih enak lihat ininya sebenarnya. Oke. Dan di sini keuntungannya kita bisa lihat tempo juga, bukan hanya naik turunnya nada. Ya. Kita bisa mengetahui temponya. Bapak dan Ibu guru telah memberi contoh ya, ini sudah ya, kita lanjutkan. Ceritakan hasil diskusimu kepada teman-teman sekelasmu, lakukan bergantian dengan kelompok lain. Ya, Siti, Edo, Dayu dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse. Ya, sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Ya, gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Ya, jadi gaya yang disebabkan oleh otot kita. Melangkah kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Ya, kita lanjutkan. Ya, lakukan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. Siapkan beberapa buah buku, lalu ajaklah teman sebangkumu untuk bertukar buku. Catatlah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ketika melakukan proses penukaran buku. Nukar buku itu menggunakan otot kita. Ya, itu adalah gaya otot. Tuliskan hasil kegiatan yang kamu lakukan, gaya apa yang digunakan dalam kegiatan penukaran buku ini. Ya, kita lanjutkan. Jelas gaya otot ya, gaya otot. Nah, aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tuliskan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut ini. Diskusikan dengan teman-teman, dengan teman sekelompokmu ya. Lalu bacakan hasilnya di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Memindahkan benda. Contoh kegiatan sapi menarik pedati. Merubah ya bentuk benda. Ya, contoh kegiatan saat meremas kertas, bentuknya berubah. Ya, kemudian saat membuat gerabah. Nah, saat membuat
patung ya dari plastisin atau malam ya, kita mengenalnya plastisin atau malam, itu juga plastisin. Nah, atau malam ya. Oke, malam bukan malam hari itu bukan ya, malam plastisin. Ya, kemudian dapat memindahkan benda, menggerakkan benda. Gaya juga dapat menggerakkan benda. Nah, ini khusus gaya otot ini ya. Pemanfaatan gaya otot menggerakkan benda, misalnya mengayuh sepeda, terus kemudian mendorong gerobak ya, menarik bangku ya, atau menarik kursi, macam-macam. Juga bisa untuk mengangkat benda. Bisa juga tambahkan mengangkat benda. Misalnya gaya otot digunakan untuk mengangkat tas, minum air, ya, terus kemudian mengangkat misalnya batu, macam-macam ya, mengangkat benda. Terus gaya otot juga bisa untuk 5 menghentikan benda yang bergerak, menghentikan benda yang bergerak. Ya, misalnya saat ada menghentikan misalnya papan yang jatuh, saat menghentikan papan jatuh, ya, menghentikan gerakan mobil yang menggelinding ya, atau kendaraan yang menggelinding, menghentikan gerakan benda yang bergeser ya, yang bergeser, dan lain-lain. Masih banyak ya, menghentikan benda yang sedang bergerak. Bersama teman sekelompokmu bacalah teks suku bangsa Indonesia. Ya, pengetahuan-pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Ya, bedakan pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelum membaca teks dan pengetahuan yang baru kalian dapatkan setelah membaca teks. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut ini. Teks suku bangsa Indonesia. Mana tadi teks suku bangsa Indonesianya? Oh, ini seni gerabah ya, bukan suku bangsa Indonesia. Yang mana yang suku bangsa? Kita lihat. Atau ada di belakang ya. Coba kita suku bangsa. Ini suku bangsa Indonesia ya. Suku bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebelumnya tidak tahu arti Bhinneka Tunggal Ika, setelah membaca teks jadi tahu, misalnya. Ya. Sampai mana tadi? Sini ya. Pengetahuan yang sudah diketahui, pengetahuan yang baru didapat. Ya, pengetahuan yang sudah diketahui adalah misalnya sudah tahu tentang slogan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Atau arti Bhinneka Tunggal Ika ya. Sudah tahu arti Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Pengetahuan yang baru didapat ternyata ya, pengarangnya adalah Empu Tantular. Pengarangnya ya, pencetusnya ya.
emputan tular di kitab Sutasoma. Ya, misalnya seperti itu, sudah tahu artinya tapi baru tahu oh ternyata ya yang pertama menulis adalah Empu Tantular di kitab Sutasoma. Nah, kita lihat lagi apa pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Oh, kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak suku. Indonesia memiliki banyak suku. Ya, baru tahu kalau jumlahnya ternyata ya ada 1331 berdasarkan sensus tahun 2010 tadi ya, berdasarkan sensus ya tahun 2010 ya, tahun 2010. Mungkin kalau disensus lagi bisa nambah atau malah berkurang ya. Ya. Karena mungkin ada yang belum dicatat. Nah, terus kemudian ternyata suku bangsa itu jumlahnya beda-beda. Ya. Nah, ternyata sudah tahu tentang suku Jawa. Ya, baru tahu ternyata suku Jawa juga terdiri dari banyak suku. Suku Jawa terdiri dari banyak suku. Ya, ternyata suku yang disebut suku Jawa itu ada suku Tengger, ada suku tadi Osing, yaitu masuk di dalam himpunan suku Jawa gitu ya. Ya, di dalamnya ada bersuku-suku lagi. Bacalah hasil diskusi kelompokmu di depan bapak atau ibu guru dan teman-temanmu ya. Lakukan bergantian dengan kelompok lain. Bandingkan hasil diskusi setiap kelompok. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apa yang kamu tentang suku ya. Jadi intinya ada banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Ada beragam suku yang ada di Indonesia. Ya, luar biasa Indonesia ini, sukunya ada ribuan ya kan. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang berasal dari ya otot. Adalah gaya otot. Bagaimana membedakan nada tinggi dan rendah pada lagu? Ya, dengan mendengarkannya ya, nada tinggi ya berbunyi melengking, nada rendah berbunyi rendah yang ngebas, bass ya, atau treble ya. Nah, dalam ya notasi nada tinggi diberi titik di atas angka ya. Pada not balok semakin ke atas nada semakin tinggi. Nah, itu ya. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tuamu manfaat gaya otot dalam kehidupan keluargamu sehari-hari. Manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot digunakan untuk berjalan ke sekolah. Menulis. Ya, gaya otot digunakan untuk menulis ya. Gaya otot juga digunakan untuk makan. Nah, ya, gaya otot digunakan atau ditulis gini ya. Berjalan nggak apa-apa deh, menulis makan gitu. Konteksnya kan gaya otot ya. Manfaat gaya otot untuk makan. Menggerakkan tangan saat makan gitu ya, menggerakkan tangan
untuk makan, ya. 4 untuk bermain, menggerakkan tubuh saat bermain atau berolahraga. Tubuh saat berolahraga. Nah, ini kalau otot kita sendiri, ya, atau otot hewan, ya. Otot hewan untuk atau gaya otot hewan, ya. Gaya otot hewan untuk menarik pedati misalnya, ya. Gaya otot hewan untuk menarik pedati, membajak sawah, dan olahraga. Ya, olahraga yang melibatkan otot hewan yang biasa dipakai adalah karapan sapi, ya, terus pacuan kuda. Ini menggunakan otot hewan, ya, jadi yang bersifat balap-balap seperti itu, ya. Oke, dan mungkin masih ada lagi, ya, yang olahraga, yang pekerjaan sudah, yang olahraga sudah. Oke, kita akan lanjutkan ke sini. Wah, untuk pembelajaran 3 kita lanjutkan di video berikutnya saja. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.